ini ada yang rame lagi nih Mbak Nur. Dulu terkait makan bergizi gratis ya. Program unggulannya Pak Prabowo nih lagi rame nih di para netizen lagi ngebahas ini ya kan, salah satunya di Jakarta Selatan ya. Di Kalibata kan ada satu dapur yang merugi bahkan sampai hampir 1 miliar ya. Nah, kan ini kan artinya ini program ini mogok di tengah jalan ini ya kan, artinya sebelum jalan udah habis bensin. Turun mesin apa habis bensin ini loh. Nah kan sebelum semua siswa-siswi di sekolah merasakan ya, mencicipi belum makan bergizi, tapi ternyata banyak polemik di dalamnya ya. Kita di sini aja belum merasakan, di sana udah gulung tikar gitu ya. Nah ini gimana pandangannya? Ini harus menjadi sebuah introspeksi juga ya bagi pemerintahan ya, yang dari awal kan dari sebelum jadi presiden udah gembar-gemborkan ya makan bergizi gratis ya buat siswa. Ya itu juga harus ya kembali juga sebenarnya kan dari awal juga udah mengundang pro kontra ya, dengan karena membutuhkan dana yang emang luar biasa ya, dan itu emang harus, dan sekarang harus program itu ya pemerintah harus tanggung jawab loh dengan adanya kejadian seperti ini ya, dan dengan nilai yang cukup lumayan gede ya, apalagi bagi pihak ketiga ya. Itu yang mereka harus mengeluarkan dulu sekitar kurang lebih hampir 1 M kan. Untuk modal awal modal awal kan, itu secara tidak langsung juga mematikan ini, khususnya mungkin bisnis dari perusahaan yang mungkin gak terlalu besar ya, mungkin ya UMKM. Bisa mengganggu ya ini dari UMKM itu sendiri ya, karena mereka harus mengeluarkan uang segitu juga. Kalau emang ada duitnya kan mereka bisa diputar gitu loh buat modal ya, buat menambah modal mereka ya. Tapi kalau secara ini nggak dibayar gitu loh dengan nilai yang cukup fantastik, juga bisa mengganggu proses produksi UMKM tersebut ya. Dan ini harus menjadi sebuah perhatian lah serius dari pemerintah agar program-program ini bisa berjalan dengan baik ya di masyarakat, karena masyarakat juga udah kadung menunggu loh dengan program makan bergizi gratis ini, karena kan kita juga baru sebagian kan di Lampung aja mungkin baru uji coba ya di Bandar Lampung ya, sebelum semua sekolah merasakan ya, dan itu harus benar-benar cepat dicarikan solusinya ya, sehingga program ini bisa menjadi program unggulan loh, menjadi program unggulan presiden ya, untuk bisa berjalan dengan baik di masyarakat. Tapi menurut saya juga ini perlu analisis ya sebelum menjalankan program ini, analisis kajian dari mana anggarannya, bagaimana distribusinya gitu. Kemudian juga yang paling penting adalah pembayaran untuk ke pihak ketiga yang sekarang gulung tikar ini, Woro ini. Apakah pemerintah ini memang ada anggarannya untuk mengalokasikan dana ke sana, atau memang ini hanya untuk syarat janji kampanye aja gitu kan? Atau mungkin ada permainan juga ya, ada yang bermain itu yang perlu juga menjadi perhatian ya. Kalau dari pemerintah itu anggarannya sekitar 10.000 ya, 10 atau 12.000 satu porsi, 15.000. Enggak sampai 10 sampai 12.000. Artinya kan dari pemerintah segitu, pihak ketiga mau ambil untung juga dong gitu. Kalau dari pemerintah 12.000, minimal dari pihak ketiga ya 10.000 atau 11.000 gitu. Karena ada juga pihak keduanya yang perlu juga ngambil cunya ya. Ambil ujung. Ambil ujung ya. Jadi benar-benar. Mungkin yang jatuh ke anak-anak sekolah itu cuman 10.000 udah kepotong 2.000 gitu loh. 2.000. Mereka yang pihak keduanya 1.000, yang kitanya juga cuma 1.000 perak gitu loh. Nah, artinya kan benar harus dievaluasi secara menyeluruh nih program unggulannya Pak Prabowo dan Gibran. Jangan sampai hanya cuma janji-janji di kampanye, tapi nol besar implementasinya di masyarakat itu kan. Karena belum semua lo masyarakat merasakan ya. Baru awal ini. Tapi sudah banyak polemik mengenai anggaran yang nggak ada. Terus lagi ada beberapa isu tentang mafia-mafia yang bermain dalam untuk program tender, ini gitu kan, tender ini, karena uangnya luar biasa besar ya. Betul itulah salah satu efek ya, karena ini anggarannya cukup besar ya. Jadi mungkin banyak pihak juga yang ingin bermain loh, ingin mencicipi dari anggaran yang besar itu, ingin kebagian ya, bagi-bagi kue lah ya istilahnya ya. Dan itu harus benar-benar menjadi perhatian loh, sehingga jangan sampai mengorbankan program unggulan ya. Dan ini juga efeknya kan ke siswa ya, khususnya ya siswa sekolah ya. Dan kita berharap bahwa kejadian ini tidak terjadi juga di daerah lain ya, khususnya di Lampung ya. Artinya kalau emang program ini nyampe ke Lampung ya, kita berharap bahwa program ini bisa terlaksana dengan baik lah di Lampung ya, sehingga emang
siswa-siswa dapat menerima Manfaat. mencicipi dan menerima manfaat ya dari adanya program unggulan presiden ini ya. Iya benar. Karena kan yang gaungnya pertama kan untuk melibatkan ekonomi kerakyatan, pegiat UMKM dan juga bisa menghidupkan untuk tenaga kerja ya dalam bidang kuliner gitu ya. Dan memberikan ini ya gizi buat khususnya anak-anak sebagai generasi penerus ya sehingga mereka tidak menyongsong Indonesia emas ya. 2045. Iya betul. Tapi kan sehingga bisa menghasilkan ini ya calon-calon penerus bangsa yang emang dari sisi kesehatannya udah benar-benar sehat gitu. Amin. Ya, harusnya begitu ya. Harusnya begitu, idealnya seperti Idealnya kan itu. seperti itu. Cuman ya kita berharap bahwa ini tuh hanya Ini aja dulu gitu ya, diberesin ini aja dulu dah harus gitu mendapat ya. perhatian ya, harus diselesaikan secara baik-baik lah agar program ini berjalan dan cita-cita untuk menghasilkan generasi penerus yang ini bisa tercapai gitu loh. Sebenarnya selain makan bergizi gratis ini kan sasarannya memang pelajar ya, siswa dari TK sampai SMA gitu. Tapi ada rencana juga ini diberikan kepada ibu hamil. Ya, Ibu emang hamil udah dan jalan ya posyandu sebenarnya udah ya. jauh. Tapi kalau di sini kadang sepertinya belum. Kemarin sempat sih yang ibu hamil itu juga saya sama sih. Apa yang digaung-gaungkan sama yang diterima Beda. kontradiksi gitu loh, sehingga sempat juga sih ibu-ibu yang nerima ibu hamil itu ngeluh juga kok cuman ini aja mah kayak biasa aja di posyandu dapatnya gitu loh, bukan masuk program nasional ya. Karena kita juga bahwa tiap bulan juga kan ada ya program posyandu itu ya, dengan mereka juga kan biasa mendapat makanan tambahan ya. Dan ternyata nggak jauh beda katanya dengan makanan tambahan yang ada di posyandu itu. Bubur kacang hijau, ya, telur satu butir ya. Ya walaupun ini mungkin dari sisi nilainya juga ya jauh dari yang dianggarkan gitu loh. Misalnya ya kata tadi 12.000 cenderung 8.000, 10.000 gitu loh. Nggak sesuai gitu loh. Tapi kalau ICW itu juga kalau nggak salah ya secara terang-terangan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang ya. menghentikan bahkan program ya, ini ya, gitu. Ya, karena mungkin secara terbuka gitu. Karena mungkin mereka melihat bahwa ini persiapannya juga kurang matang loh, dan ini anggarannya juga yang cukup besar ya, dan nanti dengan kondisi perekonomian yang sekarang terus APBN kita yang ini makanya pemerintah mengadakan efisiensi yang besar-besaran itu juga kan cukup berpengaruh loh terhadap penyediaan anggaran untuk program ini kan. Sehingga ya mungkin wajar lah ya. Mungkin dikaji ulang lah, bukan dihentikan. Ya mungkin dikaji ulang ya. Ya oke, kalau kalaupun emang anggarannya enggak ini mungkin dihentikan juga emang cukup masuk akal gitu loh. Benar. Selain EBG ada apa lagi nih, A?